Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang topik kekerasan terhadap anak bagian keempat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, dalam pembahasan kita yang terakhir, Bapak sempat menjelaskan sedikit tentang agresif pasif. Kenapa Pak bisa terjadi fenomena agresif pasif seperti itu? Jadi demikian Pak Hendra, anak yang menjadi korban kekerasan ketika berada di dalam rumah, dia menjadi pribadi yang senantiasa kalah. Maka ketika di luar rumah, seperti muncul dorongan yang kuat bahwa aku harus menang. Sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk kalah, menang atau mati. Nah, mungkin itulah semboyan anak dari korban kekerasan. Dan kemudian dia bermuka dua, bermain intrik, menerkam dari belakang. Jadi itulah mekanismenya untuk dia bisa bertahan hidup, untuk dia bisa survive, bisa eksis, bisa hidup di tengah kekerasan dan penindasan orang tua. Jadi dia berusaha untuk survive dan dia dapati cara begitu kok manjur ya, kok cespleng. Maka diulangi, jadilah kebiasaan, jadilah pola hidup, mekanisme hidup, jadilah karakter, jadilah kepribadian. Jadi di sini Pak Hendra, kita bisa melihat rentetan yang sedemikian panjang dan sedemikian mencetak. Maka perlakuan orang tua memang mencetak menjadi anak yang bagaimana? Apakah anak yang memiliki rasa aman dan kepribadian yang sehat, atau sebaliknya menjadi anak yang penuh curiga dan memiliki kepribadian yang buruk dan negatifistik? Nah Pak, kalau dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, Bapak kan banyak menjabarkan tentang dampak terhadap anak yang akhirnya menjadi agresif. Tapi pasti ada juga dong Pak, anak yang tidak agresif. Nah dampaknya bagaimana Pak kalau buat anak yang gak agresif? Memang Pak Hendra, ada bentuk yang lain. Ada anak yang memang tidak agresif. Baik agresif aktif maupun agresif pasif. Dalam hal ini konteksnya, ini berarti memang sang anak ini memang juga habis-habisan ya. Direbut semua yang ada dalam dirinya lewat kekerasan bertubi-tubi yang dia terima di rumah. Jadi apa yang dia miliki, termasuk apa yang perlu dimiliki untuk menjadi pribadi yang sehat, seperti sudah dirampas, dirampok lewat berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya selama bertahun-tahun. Maka anak ini tumbuh menjadi pribadi yang sama sekali tidak mampu menghargai dirinya sendiri. Konsep dirinya negatif, gambar dirinya buruk, dan paling parahnya dia memiliki rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Maka nggak heran anak ini menjadi pribadi yang sedemikian pasif dan apatis terhadap kehidupan. Kenapa Pak dia bisa sangat benci luar biasa terhadap dirinya sendiri? Karena memang dia tidak punya sesuatu yang dia bisa banggakan. Bukan hanya tidak punya sesuatu yang dia bisa banggakan. Yang dia mengerti tentang dirinya, aku ini sampah. Aku ini adalah kuburan yang penuh dengan tulang belulang. Aku penuh dengan hal-hal yang busuk. Kenapa? Itu tadi, perlakuan fisik yang sedemikian mendera, membuat anak itu akhirnya melihat dirinya tuh, oh ya, aku tuh memang sansa hidup. Aku tuh buruk. Bahkan ditambah dengan kata-kata orang tuanya, kamu ini. Kamu itu nggak pernah diharapkan jadi anak di rumah ini. Kelahiranmu itu sebuah kecelakaan. Kamu lahir itu membawa malapetaka. Gara-gara kamu lahir keluarga kami miskin. Coba lihat tuh, kakak-kakakmu, adik-adikmu. Itu sudah banyak. Bukan maaf, lihat kakak-kakakmu. Sudah banyak, kamu tuh anak yang kelima. Anak yang ketujuh. Kamu lahir membuat beban keluarga kami tambah banyak. Dasar kamu ini. Itu pun ditambah kamu nggak berprestasi. Jadi anak yang begini-begini. Kata caci maki, penolakan yang aktif ini, itu membuat anak akhirnya lama-lama kan meyakini, oh ya, aku ini memang jelek. Aku ini memang sampah.
aku ini memang tidak berguna. Ingat, kata-kata orang tua itu ibaratnya seperti kata-kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan ngomong, jadilah terang, terang itu jadi. Lah demikian, orang tua sebagai wakil Tuhan diberi seperti otoritasnya Tuhan, kuasa penciptaan. Dan yang diciptakan ini adalah pribadi anak. Maka nggak heran kan, orang tua disebut wakil Tuhan, itu berarti sebagian kuasa penciptaan Tuhan dimiliki oleh orang tua. Maka lewat kata-kata itu kata-kata profetik, kata-kata nubuatan, kata-kata yang punya kuasa. Kembali anak selalu akan menjadikan orang tua, khususnya di masa tumbuh kembangnya itu, menjadi poros. Kata-kata orang tua itu kata-kata yang sangat berkuasa. Dan dia begitu meresap, mempercayainya. Sehingga dalam hal ini kata-kata sampah yang buruk, kata-kata yang menghancurkan harga diri anak, itu akhirnya membuat anak pun terhancurkan. Dan dia pun akhirnya, karena sebagaimana orang tua membenci anak itu, jadilah bahwa anak itu membenci dirinya sendiri. Dan ini berakibat akhirnya hidupnya memang akhirnya sekedar menggelinding. Ya pokoknya aku hidup ya sekedar hidup. Dan hidup hanya untuk sekedar memenuhi harapan-harapan orang tuaku. Sekalipun aku tidak akan bisa memenuhinya. Pak, kalau dia sedemikian membenci dirinya, bagaimana relasinya dengan orang lain, Pak? Jadi memang akhirnya relasi dengan orang lain pun juga diwarnai dengan kebencian dan penolakan. Bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan, yaitu dalam hukum yang kedua yang setara dengan hukum yang pertama, yaitu adalah kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan punya modal kesanggupan untuk mengasihi orang lain. Sebaliknya, ketika kita membenci diri kita sendiri, menolak diri kita sendiri, maka kita pun punya modal untuk menolak dan membenci orang lain. Jadi memang orang yang membenci dirinya sendiri akhirnya akan mengalami dia pun tidak menyukai orang lain. Ataupun ketika pun dia merasa sebenarnya butuh orang lain karena dia kan makhluk sosial. Tetapi karena dia membenci dirinya sendiri, tidak ada sesuatu yang menarik bagi orang lain untuk mendekat bahkan berteman dengan dia. Dia kata-katanya negatif, wajahnya murung, hidupnya tidak ada terang, tapi adanya kesuraman belakang. Orang-orang pun secara alami enggan berteman dengan orang-orang yang hidupnya suram, kata-katanya negatif, dan yang tidak merasa punya semangat hidup. Akhirnya pun dia bisa merasa kesepian dan terasing. Demikian Pak Indra. Apakah sikap membenci diri ini dapat menjerumuskannya untuk melakukan berbagai hal yang mengarah pada pengrusakan diri atau kematian, Pak? Iya, demikian ya Pak Indra ya. Ini sebuah mata rantai yang tidak terputuskan ya. Jadi karena dia membenci dirinya, akhirnya dia tanpa sadar melakukan berbagai perilaku atau mengembangkan pola atau gaya hidup yang merusak dirinya. Jadi dalam hal ini dia bisa berupa akhirnya jatuh kepada kerentanan untuk merokok. Merokok itu kan sebenarnya kan merusak diri, memasukkan berbagai jenis racun kimiawi, nikotin diantaranya untuk menghancurkan paru-paru dan tubuhnya. Rentan dengan minuman alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, rentan untuk mentato atau menindik tubuhnya di sana sini. Jadi merajah tubuh bukan sekedar seni. Kadang orang ngomong, oh tato seni. Ya, tato itu sebuah seni. Tapi satu hal yang lain, tato itu bisa menjadi bentuk pelarian, mekanisme pelarian dari rasa sakit dalam batin seseorang. Semakin banyak rajahan, sayatan, tusukan, tindikan pada tubuhnya, itu seperti membuat anak yang terluka ini lega. Kenapa? Karena bisa menyalurkan kebencian yang begitu amat sangat, yang begitu membuncah dalam hatinya. Maka dia bisa melampiaskannya. Maka bahkan Pak Indra, beberapa anak tumbuh menjadi pribadi yang suka menyudutkan rokok. Jadi ya, membakarkan rokok yang lagi membara itu ke kulitnya. Sakit, panas, ya, luka bakar. Kemudian menyayat-nyayat tubuhnya dengan sengaja, dengan silep. Dan kemudian apa? Menghisap darah yang mengalir dari sayatan itu dilakukan karena apa? Karena begitu dia sangat membenci dirinya, dan dengan dia bisa mengeluarkan luka dan meminum darahnya sendiri, itu seperti memberikan kelegaan sesaat. Mengerikan sekali ya Pak. Tapi ini sulit dimengerti nih Pak. Bagaimana bisa merasa lega padahal dia sedang menyakiti dirinya. Ya. Jadi dia lega tapi sakit. Itu gimana Pak dipahami? Ya inilah memang bentuk yang kontradiktif tapi sesuatu yang nyata ya. Memang
karena dia tidak bisa mengekspresikan dengan baik. Jadi ibaratnya, kalau dalam bahasa simbolik, itu seperti ada bola api yang panas. Bola api yang panas dalam dirinya, dan dia kepanasan, dia terbakar. Nah gimana? Supaya dia tidak merasa panas. Dia yang perlu dia lakukan, yaitu adalah bukankah mengeluarkan bola api panas itu. Dan karena dia tidak mengerti cara yang sehat untuk mengeluarkan bola api panas yang membara, yang membakar tubuhnya, maka dia membuat luka-luka, sayatan-sayatan. Itu sebagai salah satu bentuk ekspresi yang tidak sehat, yang sifatnya palsu untuk mengeluarkan panasnya api itu. Jadi dinamikanya kita bisa pahami dengan demikian. Panas dalam tubuhnya, karena bola api yang membara itu, dia coba keluarkan, karena nggak tahu cara yang sehat, itu dia menyayat-nyayat tubuhnya, dengan adanya luka, dengan adanya bagian tubuh yang ternganga, ada darah yang terkeluarkan, itu seperti menyalurkan energi panas yang menyiksa tubuhnya. Jadi rasa sakit yang dia ciptakan ini sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit besar yang terkurung di dalam dirinya. Tepat. Jadi dia sebenarnya sedang mengorek-ngorek lubang dalam dirinya, lewat tubuhnya yang disayat dan dilukai itu, supaya apa yang menyiksa itu dari dalam tubuhnya itu dikeluarkan. Dan ini bisa juga termasuk ke dalam orang-orang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim yang menantang maut ya Pak? Ya. Jadi memang beberapa anak korban kekerasan itu menjadi orang yang rawan untuk melakukan kekerasan. Di jalanan, kekerasan di luar. Tanpa sadar sebenarnya salah satu itu bersifat ganda ya. Satu sisi mengeluarkan energi kekerasan yang tersimpan dalam dirinya. Dia lampiaskan kepada pihak luar. Tapi sisi yang lain sebenarnya dia sedang menantang maut. Sedang membuka jalan yang lebih besar untuk menuju kematian. Karena bagi dirinya mati itu adalah keuntungan. Sayangnya bukan seperti Rasul Paulus ya. Yang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia di sini konteksnya mati adalah keuntungan karena dia begitu menderita. Oleh karena kekerasan yang bertahun-tahun dia terima. Maka jadilah dia menjadi petinju, petarung, suka berkelahi, kebut-kebutan liar, itu sebagai ekspresi dia menantang maut dan dia ingin cepat mati. Jadi filosofinya bukan hidup bagi Kristus, tapi hidup adalah penderitaan Pak, mati adalah keuntungan. Ya. Kenapa ada dampak juga dong Pak terhadap misalnya kehidupan seksualnya? Ya, jadi memang bagi anak korban kekerasan, dia akan menjadi rawan dan rentan untuk menjadi budak seks. Baik itu seks yang bersifat normal maupun yang abnormal. Jadi di sini seks itu menjadi penawar sementara bagi rasa sakit hatinya. Yang membuatnya putus sesaat dengan rasa sakitnya. Memang sebenarnya seks dalam rancangan Tuhan bukanlah sebagai mekanisme pelarian. Bukan alat pelarian. Bukan juga obat sakit hati. Tetapi anak yang menjadi korban kekerasan itu bisa menjadi bertumbuh begitu obsesif dengan seks. Dan akhirnya masuk dalam kehidupan seks yang liar, yang tak terkendali, bahkan sedemikian menjijikan, Pak Indra. Tadi Bapak menyebutkan ada budak seks, baik seks normal maupun abnormal. Bedanya seperti apa, Pak? Jadi seks yang normal itu misalnya dilakukan dengan lawan jenis, ya itu yang normal. Tapi yang tidak normal dilakukan dengan sejenis, atau dilakukan dengan binatang. Ada seks yang tidak normal itu dalam konteks dilakukannya dengan tindak kekerasan. Karena dia membenci dirinya, suka melukai dirinya, maka ketika pun dia berhubungan seksual, dia lebih suka berhubungan seksual sambil disiksa dan disakiti, sampai berdarah-darah. Jadi seks yang masokis. Atau sebaliknya, dia melampiaskan energi kekerasan yang ada dalam dirinya ini, dia menjadi pelaku kekerasan, maka ketika pun dia berhubungan seksual, dia berhubungan seksual dengan menyiksa berdarah-darah lawan atau rekan hubungan seksual itu. Jadilah lahir seks sadisme. Tadi masokis, yang satunya sadisme. Atau sebaliknya menjadi pelacur. Dia melacurkan dirinya, bukan hanya wanita, yang pria pun bisa menjadi pelacur, berhubungan seks liar dan bebas. Dan ini terus bereskalasi, meningkat, yang sesungguhnya adalah sekedar, tanda kutip, mencari kepuasan palsu yang tidak ada ujungnya, dan ujungnya itu hanyalah kehancuran, kematian yang sia-sia. Jadi dikatakan dia menjadi budak seks karena dia jadi kecanduan Pak dengan seks ini, dan seks ini menjadi sesuatu yang menjadi alat pelarian dia Pak. Betul. Jadi memang mekanisme pelarian.
mekanisme pelarian. Jadi ini seks sebenarnya dirancang Tuhan bukan sebagai solusi bagi orang yang menjadi korban kekerasan. Tetapi lewat proses hidup yang keliru inilah dia mengerti seks dengan keliru juga, menikmati seks dengan model yang keliru. Dan itu membuatnya sebenarnya semakin terjerat dalam mata rantai kekerasan juga. Jadi selain masalah seksual, penyalahgunaan obat-obatan, narkoba, alkohol, dan sebagainya ini juga bisa masuk kategori mekanisme pelarian, Pak? Ya. Dan mekanisme pelarian ini, Pak Hendra, bisa juga berupa mencari kekuatan diri yang palsu. Misalnya, belajar bela diri, tenaga dalam, bermain dengan kuasa kegelapan atau okultisme. Dalam hal ini, untuk memperkuat diri yang lemah, yang bertahun-tahun telah menjadi korban kekerasan. Jadi di sini saya mau menegaskan, belajar bela diri bukan serta-merta keliru. Tetapi ketika orang belajar bela diri dalam konteks sebagai mekanisme pelarian karena korban kekerasan, nah inilah yang menjadi ruang yang keliru. Tapi kan ada sebagian korban kekerasan yang menjadikan pencarian kekuatan fisik dan supranatural ini, dia akhirnya jadi rentan mengejar maskulinitas yang palsu. Ya. Jadi memang yang dicari khususnya bagi anak laki-laki yang korban kekerasan akhirnya jatuh menjadi maskulin yang palsu. Jadi dia merasa ini loh cowok sejati, pria sejati. Kenapa? Tubuhku atletis. Loh, ini lihat aku jago bela diri. Nih, tatoku, mana tatomu? Atau perokok, ya pria punya selera. Atau mungkin peminum. Nih loh, aku bisa minum Johnny Walker. Aku bisa minum berapa pak sekaligus. Ini loh, aku jadi anggota geng, bahkan pemimpin geng yang ditakuti. Ini loh, ada banyak wanita yang sudah aku tiduri. Tapi itu seakan-akan sebuah teriakan bahwa aku ini laki-laki sejati. Aku bukan pecundang. Jangan sekali-kali meremehkan aku ya. Jangan menginjak-injak aku lagi. Sebagaimana dulu aku pernah mengalaminya. Dan itu semua saya katakan adalah kepriaan yang palsu. Maskulinitas yang bohong. Maskulinitas yang asli seperti apa, Pak? Jadi maskulinitas yang asli itu seperti Tuhan Yesus. Dia itu pria sejati. Yang asli, yang sesungguh-sungguhnya. Itulah tator yang sehat. Jadi pria yang sejati tidak perlu menunjukkan dengan dadanya yang membusung, dengan bulu dada dan sebagainya. Tapi dia tunjukkan dengan sikap yang tegas. Sikap yang mengayomi. Sikap yang berani membela kebenaran dan keadilan. Sikap yang berani berterus terang dalam kasih. Sikap yang rela berkorban seperti Kristus. Membela yang benar, rela berkorban, mati untuk sebuah kebenaran. Dan melindungi yang lemah. Apalagi wanita dan anak-anak. Itulah pria yang sejati. Tanpa perlu atribut-atribut seperti geng motor dan sebagainya, Pak. Ya, dan pria yang sejati juga saya tambahkan adalah pria yang tunduk kepada Allah. Tunduk pada otoritas, menghargai otoritas. Bukan pria yang memberontak. Baik, Pak. Selain mekanisme pelarian diri, dalam ilmu psikologi kan juga dikenal dengan istilah mekanisme pertahanan diri. Apakah ini juga terjadi, Pak, pada korban kekerasan ini? Ya, jadi memang korban kekerasan mau nggak mau secara alami kental dengan mekanisme pertahanan diri. Jadi sebuah bentuk karena dia cemas, karena dia tegang, takut, akhirnya lahir cara-cara melindungi diri yang sebenarnya kurang sehat. Apalagi kalau dilakukan berulang-ulang. Jadi anak-anak korban kekerasan, dia rawan untuk menjadikan model penyantalan sebagai way of life-nya, cara hidupnya. Enggak kok. Yang salah dia itu. Mengkambing hitamkan orang lain. Enggak, aku enggak salah. Itu loh. Itu memang bapakku, ibuku yang buat aku begini. Aku luka batin. Aku ini korban kekerasan. Ya wajar kalau begitu. Jadi dia bahkan memakai pengetahuan pengakuan dengan luka batin, kepahitan. Itu hanya untuk sayangnya membenarkan diri sendiri. Bukannya dia untuk mau cari pertolongan. Untuk bagaimana dia ditolong, disembuhkan, dipulihkan dari jerat kekerasan ini. Malah dia membenarkan, mengkambing hitamkan. Ini bagian dari mekanisme pertahanan diri. Merasionalisasi, ya, mencari alasan-alasan yang logis, termasuk berbohong. Itu menjadi sebuah bentuk mekanisme pertahanan diri, Pak Indra. Pak, semua mekanisme ini kan adalah cara yang salah. Pastinya dengan cara yang salah juga akhirnya menghasilkan keyakinan-keyakinan yang salah, Pak, yang keliru. Ya, benar, Pak Indra. Jadi memang keyakinan-keyakinan yang salah, yang keliru pada anak korban kekerasan itu bisa dalam bentuk 3 rupa. Dan itu sebenarnya konteksnya bukan hanya pada anak korban kekerasan ya, tapi bisa pada siapapun kita, orang berdosa bisa punya keyakinan-keyakinan yang keliru. Tapi khusus untuk anak korban kekerasan, saya bisa soroti dalam beberapa bentuk.
Yang pertama, keyakinan yang keliru, yang salah, berkenaan diri sendiri. Misalnya, bagi anak-anak laki-laki, mungkin dia berpikir demikian. Disiplin dan wibawa itu identik dengan sikap keras, agresif, dan mati rasa. Perasaan itu bikin lembek. Nggak boleh merasa. Nangis itu untuk cewek, untuk banci. Aku cowok sejati, nggak boleh menangis. Nggak boleh ikut merasa. Nah itu penipuan, kebohongan, keyakinan yang keliru tentang diri. Bagi anak yang perempuan bisa jadi berpikir demikian. Wanita itu memang diciptakan untuk dijajah pria. Wanita itu memang kelas 2. Dan menjadi wanita itu sebuah kesalahan besar. Maka nggak heran wanita-wanita ini konsep dirinya negatif, benci dengan kewanitaannya, dan bahkan dia ada beberapa yang mempersembahkan diri untuk sedia menjadi injak-injak bagi laki-laki. Atau juga keyakinan diri yang keliru ini bisa dalam bentuk, aku ini memang gak berharga, aku ini sampah, aku bercunda, apapun yang aku lakukan memang salah dan gagal. Atau juga berpikir, hanya satu jalan hidup sukses, yaitu kuat, hebat, dan berkuasa. Harus jadi kaya raya, harus jadi orang yang punya reputasi, biar korupsi gak apa-apa. Yang penting kaya raya, sukses secara dunia. Dan itu membuat aku tidak akan pernah jadi korban kekerasan, tidak akan pernah ditindas orang lain. Maka pindah diriku hanya satu, menindas atau ditindas, menang atau sama sekali jadi orang yang diinjak. Mengerikan sekali Pak ya, dengan keyakinan yang keliru ini kan jalan hidupnya juga otomatis jadi tersesat ya Pak? Iya Pak Indra. Pak, kalau berkenaan dengan orang lain, itu keyakinan kelirunya seperti Jadi apa? keyakinan keliru bisa jadi anak laki-laki berpikir, oh memang namanya wanita itu hak miliknya perempuan. Wanita itu layak dipukul, layak direndahkan. Maka ketika ketemu wanita, bisa naik sepeda motor wanita, apa ini nggak becus naik motor, serempet aja, permainkan aja. Apalagi dia wanita pakai mobil, dengan gampang dia lecehkan, ya, dengan pandangan matanya, dengan mobilnya dia deru-derukan untuk menakut-nakuti yang wanita. Jadi memandang wanita secara rendah, ini termasuk keyakinan keliru tentang orang lain. Atau sebaliknya bagi anak perempuan berpikir, semua laki-laki itu cuma satu show gitu ya. Show pakai cara berpikir orang-orang Tionghoa tradisional, yaitu show buaya ya. Laki-laki hanya satu show apa? Serigala. Semua laki-laki hanya maunya seks. Semua laki-laki hanyalah pelaku kekerasan. Maka hanya satu pilihan yang perlu dilakukan bagi laki, dilawan, lawan dan lawan. Itu tuduhan-tuduhan yang seperti itu bisa muncul. Kalau terhadap Tuhan Pak? Jadi terhadap Tuhan, jadi berpikir Tuhan itu memang ada, tapi Tuhan itu begitu jauh tak terjangkau. Tuhan itu memang penuh kasih, sayangnya tidak mengasihi diriku. Bohong kalau Tuhan itu maha kasih. Jadi hal-hal seperti ini Pak Hendra bisa sedemikian mendalam. Mungkin orang belajar Alkitab, orang termasuk belajar teologi di sekolah teologi, pendeta pun dia bisa mengkhotbahkan dengan sesuai firman. Tapi kalau dicek hidupnya, apa yang dia khotbahkan dalam beberapa hal ini mungkin bukan keyakinan dia. Kenapa? Lukanya begitu dalam, emosinya yang gelap itu memelintir keyakinan-keyakinan dia. Sehingga ada keyakinan yang bersifat hanya akademis untuk diajarkan ke orang lain, tapi tanpa sadar ada keyakinan yang lain yang dia yakini sampai mati-matian sulit untuk dilepaskan. Dan juga ada keyakinan bahwa Tuhan itu tidak adil Pak ya? Ya, jadi dalam hal ini termasuk mempengaruhi luka ini pola pandang terhadap Tuhan. Nah, ini yang begitu dalam sekali. Akhirnya pandangan ayah yang buruk, ayah pelaku kekerasan, itu terpantulkan bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang buruk dan pelaku kekerasan. Dia bisa menyanyikan jadi worship leader, pujian, Allah itu baik, Bapa itu baik. Ya, dalam artinya baik untuk kamu, tapi tidak untuk saya. Jadi dia muncul rasa tidak aman, pandangan rohaninya keliru tentang Bapa di surga. Kalau dalam bentuk yang lain, karena pandangan rohani yang keliru itu membuat dia bisa sifat anti-Kristen, ya, anti-iman dalam Kristus. Apalagi kalau papanya aktivis gereja, apalagi kalau papanya hamba Tuhan. Maka dia akan berpikir, aku sengaja nggak mau jadi orang Kristen untuk melawan iman orang tuaku. Atau sebaliknya, dia menjadi Kristen tapi Kristen yang legalis. Tekankan teologi, kebenaran, teologi iman. Tapi sayangnya miskin kasih karunia, miskin anugerah, miskin pengampunan. Dalam hal ini terjadi kesesatan dalam dia menghayati hidup teologi karena dia korban kekerasan yang belum disembuhkan itu tadi. Selain semua dampak yang sudah Bapak jabarkan, secara singkat Pak, apakah masih ada dampak-dampak lain Pak? Jadi satu lagi yang terakhir,
adalah mata rantai kekerasan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi dampak kekerasan orang tua pada anak bukan berhenti pada anak, tapi akan bisa berdampak pada cucunya, cicitnya, canggahnya, dan generasi berikutnya. Begitu jauh akibat buruk, dosa dari sebuah kekerasan terhadap anak ini, Pak Hendra. Baik Pak, terima kasih. Di akhir sesi ini, pesan firman Tuhan apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya bacakan dari Efesus pasal 6, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam ini kita para orang tua, baik sebagai bapak ataupun ibu, sebagai ayah atau ibu, papa atau mama, mari kita dengar firman Tuhan ini, mendidik anak-anak kita di dalam kuasa Tuhan. Bukan mendidik di dalam hal yang membangkitkan amarah, di dalam membangkitkan kebencian dan kepahitan bagi anak kita. Maka mari kita menjadi orang tua yang tidak melakukan kekerasan kepada anak. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, berikanlah kami kuasa untuk mengasihi, otoritas yang melindungi dan mengasihi sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Dengan demikian biarlah kami menghentikan mata rantai kekerasan yang mungkin dulu pernah kami terima dan kami sudahi cukup pada kami. Anak kami mengalami proses pendidikan yang berbeda. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia ini secara khusus supaya lebih lagi menaruh perhatian terhadap isu kekerasan terhadap anak. Agar gereja tidak menutup mata, tapi gereja membela anak-anak yang terjajah dan teraniaya ini. Muncul program-program terobosan yang mendampingi orang tua untuk mendidik dalam kasih dan disiplin yang benar. Berkati pula Komnas Perlindungan Anak, berkati LSM-LSM yang bergerak dalam perlindungan anak, supaya dalam berkat Tuhan, karya mereka semakin nyata, melindungi, membela, dan mengangkat anak-anak untuk menerima apa yang layak sebagai anak, tumbuh menjadi anak-anak Indonesia yang sehat dan kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara